Bekasi ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, tadi Pak Kasat Reskrim juga sudah menyampaikan update hasil penyelidikan terkait peristiwa ditemukannya 7 jenazah ya. Terhadap peristiwa penemuan 7 jenazah ini kami mengaturkan turut berduka cita yang mendalam dan prihatin atas kejadian ini. Bapak Kapolda Metro Jaya kemarin, kemudian Bapak Wakapolda, Kapolres, Kasat Reskrim, tim penyelidik sudah mendatangi TKP, melakukan olah TKP, pertolongan pertama terhadap korban, pencarian korban, bekerja sama dengan seluruh stakeholders ya, 3 pilar, kemudian dari rekan-rekan Basarnas ya, ada juga BPBD dari Kota Madia, Bekasi. Kemudian dalam tahap pendalaman, dalam rangka penyelidikan peristiwa penemuan jenazah ini, penemuan mayat ini, maka setidaknya ada 22 orang yang sudah diambil keterangan oleh Polres Metro Bekasi Kota. 22 orang ini berhasil diamankan pada saat tim patroli perintis presisi mendatangi lokasi. Jadi awalnya tim patroli perintis presisi ini melakukan cyberpatrol ya. Dari cyberpatrol yang mereka lakukan, ada yang sedang live IG, Instagram, sedang berkumpul. Diduga berdasarkan analisis dari tim patroli perintis presisi, diduga berkumpul akan melakukan tawuran. Kemudian tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota mendatangi lokasi, ada 9 orang petugas kepolisian, kemudian di sana mendapati ada sekitar 30 motor, ya 30 motor, kurang lebih maksimal ada atau sekitar 60 orang. Saat dilakukan pengecekan itu membubarkan diri. Ya, ini berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan dari petugas kepolisian yang mendatangi lokasi. Kemudian ada 4 orang diantaranya yang mencoba melarikan diri itu masuk ke kali Bekasi dan berhasil diselamatkan oleh tim patroli perintis Polres Metro Bekasi. Nah, kemudian dilakukan pertolongan pertama terhadap korban keesokan harinya, hari Minggu. Kemudian jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Saat ini proses identifikasi terhadap jenazah atau mayat masih berlangsung ya dalam 2 tahap. Yang pertama namanya antemortem. Antemortem itu adalah pengumpulan informasi sebelum kematian. Sampai dengan saat ini sudah ada 4 keluarga yang melaporkan. 4 keluarga melaporkan kehilangan keluarganya, membawa data-data. Dengan data antemortem itu kemudian dilakukan pemeriksaan postmortem. Postmortem adalah menggunakan data-data dari kondisi jenazah, pakaian yang dipakai, ya digunakan jenazah saat itu, kemudian bentuk gigi, kemudian bagaimana kondisi jenazahnya. Nah, saat ini tim gabungan dari dokter Pusdokes, dokter Rumah Sakit Polri, dan juga dokter dari RSCM dari FKUI itu masih melakukan proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses penggabungan antara data antemortem yang sudah diterima dari keluarga digabungkan dengan data postmortem yang telah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik jenazah oleh tim dokter. Proses rekonsiliasi ini untuk memastikan, mencocokkan identitas jenazah. Nanti dalam
waktu yang tidak beberapa lama, rekan-rekan dari penyidik Polres Metro Bekasi dan teman-teman ahli dari tim kedokteran yang melakukan pemeriksaan jenazah akan melakukan doorstop beberapa saat lagi ya, sekitar jam 3:30 di Rumah Sakit Kramat Jati. Nanti silakan rekan-rekan bisa meliput. Tadi Pak Kasat Reskrim sudah menyampaikan bahwa dalam proses mendatangi lokasi kerumunan yang diduga akan melakukan tawuran oleh tim patroli perintis presisi, itu berhasil diamankan 22 orang, ya, 21 orang diamankan langsung oleh petugas patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota, dan 1 orang diamankan oleh satpam yang ada di sekitar TKP. Jadi ini kerjasama yang baik dengan masyarakat, ya, mengamankan itu. Kemudian di sana didapatkan saat tim patroli perintis melaksanakan cek peristiwa ini telah diamankan 21 bilah senjata tajam. Tadi sudah ditunjukkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Kemudian ada 30 unit sepeda motor di lokasi dan ada 8 buah handphone. 3 dari 22 orang yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi dengan dugaan membawa senjata tajam tanpa hak. Ya, ini sedang diproses. Jadi mohon waktu rekan-rekan, proses penyelidikan peristiwa penemuan jenazah ini masih berlangsung, ya, penyelidikan dan juga penyidikan itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan prinsip berdasarkan pendekatan berbagai keilmuan atau scientific crime investigasi, maka itu melibatkan beberapa ahli. CCTV dari TKP, kemudian handphone yang ditemukan yang diduga milik para korban atau orang yang meninggal ini, itu sedang dilakukan pemeriksaan secara digital forensik, ya. Kemudian pelibatan ahli yang kedua adalah dari kedokteran forensik, tadi tim gabungan dari RSCM Fakultas Kedokteran UI, kemudian tim kedokteran forensik dari Pusdokes Polri, dan juga tim kedokteran forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian itulah yang akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa jenazah, ya. Kemudian nanti juga akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik karena beberapa orang yang diamankan dan ada 1 tersangka yang diamankan itu usianya di bawah 18, itu statusnya anak, ya. Jadi ini masih berlangsung proses pendalaman ini. Kemudian komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya kemarin sudah disampaikan dari TKP untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas terhadap proses ini, juga dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal yang melibatkan Propam atau Bid Propam Polda Metro Jaya. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk semuanya clear, transparan, bagaimana tahap dari mulai menerima informasi proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi. Ada beberapa orang yang berkerumun yang diduga berdasarkan informasi dari Kasat dan hasil pemeriksaan itu diduga sedang minum minuman keras yang dikemas dalam plastik dan juga tersedia beberapa senjata tajam. Inilah yang masih didalami rekan-rekan. Apakah ada dugaan nanti pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik, ini masih dilakukan pendalaman. Yang jelas akan transparan, objektif, dan akan diproses secara proporsional, ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan.